Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, para pemerhati dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan akan melanjutkan masih buku mencetak generasi Rabbani. Kita sampai pada poin lampiran, ya, beberapa hal yang perlu ya kita miliki sebagai bekal di dalam mendidik anak-anak kita. Kita sampai pada lampiran kisah-kisah, ya, kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ceritakan atau kita sampaikan kepada anak-anak. Ya, pertama ya yang kita bahas kemarin sebelumnya pada Selasa yang lalu adalah kisah dakwah Abu Hurairah kepada ibunya. Ya, bagaimana kegigihan Abu Hurairah mendakwahi ibunya, ya, hingga akhirnya ibunya mendapatkan hidayah, ya, masuk Islam, ya, dengan kesabaran dan dengan kegigihan, tanpa kenal putus asa, walaupun ya banyak sekali rintangan, hal-hal yang tidak mengenakan yang beliau dapati di dalam perjalanan dakwah beliau kepada ibu beliau, ya, tapi akhirnya dengan kesabaran itu, ya, terbayar lunas apa yang menjadi keinginan Abu Hurairah, yaitu ibunya mendapatkan hidayah. Ini adalah anugerah yang besar, ya. Karena itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya, hidayah di tangan Allah. Allah yang membuka hati para hamba untuk menerima hidayah. Ya, ibu kita, ayah kita, anak kita, saudara kita, orang-orang yang kita cintai tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah perjuangan Abu Hurairah sampai titik terakhir, hingga ya akhirnya ibunya menerima Islam, ya. Nah, sampai ia datang kepada Nabi dan meminta doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu poin yang kita sampaikan kemarin adalah Abu Hurairah tidak ya pada kali pertama langsung datang kepada Nabi dan minta hidayah, minta doa, enggak. Coba perhatikan di dalam kisah itu, ya, Abu Hurairah tidak langsung datang kepada Nabi lalu minta doa kepada Nabi. Tapi beliau mengawalinya dengan perjuangan jatuh bangun, yang akhirnya ibunya mencela Nabi, mengatakan sesuatu yang tidak mengenakkan tentang Nabi. Ia telah mendakwai, mencoba berikhtiar sampai ya, kita katakan batas maksimal, ya. Dan baru pada akhirnya, ya, beliau mendatangi Nabi, mengungkapkan masalahnya, ya, bagaimana kesedihannya, ya, dan ya, ini adalah ikhtiar, salah satu ikhtiar, walaupun ya kita katakan hidayah bukan di tangan Nabi. Nabi sendiri tidak kuasa untuk memberikan hidayah kepada pamannya, walaupun beliau sangat ingin pamannya itu masuk Islam, ya. Semua itu dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga bukan merupakan kepastian waktu itu, ya, saat itu. Ketika Abu Hurairah minta kepada Nabi untuk berdoa untuk ibunya, ya,
Ya, bukan berarti hidayah itu pasti didapat. Belum tentu, dan Abu Hurairah tahu itu. Dan inilah salah satu ikhtiar, ya, dan boleh dikatakan mungkin sudah puncaknya, ya, ikhtiar yang mungkin terakhir yang bisa beliau lakukan saat itu, minta doa kepada Nabi, dan Nabi berdoa. Dan pada akhirnya Allah buka pintu hati ibunya untuk menerima hidayah Islam itu. Ya. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari situ adalah perlu kesabaran, ya, untuk mendakwahi orang-orang yang kita cintai. Bahwa itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Ya, mendakwahi orang-orang yang kita cintai itu tidak mudah. Lebih berat daripada kita mendakwahi orang lain di luar sana. Ya. Nah, tidak lantas kita dengan keinginan kita yang keras dan kuat, ya, dengan mudah kita bisa membimbing dan membawa mereka kepada hidayah. Itu semua, ya, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berhasil dakwahnya, jangan nisbatkan itu kepada diri kita. Ini karena saya hebat, ini karena saya pintar bicara, karena saya kuat hujahnya, karena saya menguasai, ya, cara untuk mendekati manusia dan lain sebagainya. Kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu berkat rahmat dan karunia Allah, ya. Allah mudahkan orang itu untuk menerima hidayah, bukan karena kita. Kita hanya sebab. Ya, apa yang kita lakukan itu hanyalah usaha. Ya, dan semua itu akan menjadi kebaikan bagi kita kalau kita ikhlas. Tapi kalau kita riya, ujub, ya, dan menisbatkan itu kepada diri kita, itu semua karena saya, dia dapat hidayah karena saya, maka bisa jadi pahala itu hilang. Ya, maka ketika kita berhasil mendakwahi seseorang atau mendakwahi manusia, kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang membuka pintu hati mereka untuk menerima hidayah itu. Nah, demikian, ya. Nah, di dalam kisah itu disebutkan, ya, diceritakan kembali oleh Abu Hurairah, ya, ketika mendengar persaksian ibunya, maka Abu Hurairah kembali menemui Rasulullah dalam kondisi berlinang air mata karena kegembiraan yang tiada tara. Maka Abu Hurairah pun berkata, "Wahai Rasulullah, sambutlah kabar gembira, doamu dikabulkan Allah. Allah memberikan hidayah kepada ibuku." Coba lihat, ini yang dikatakan oleh Abu Hurairah kepada Nabi, ya, bahwa hidayah ini dinisbatkan kepada Allah. Allah memberikan hidayah bagi ibuku. Ya, itu Nabi. Ya, tidak dikatakan, "Ya Rasulullah, ibuku dapat hidayah karenamu." Tidak. Tapi ini adalah pemberian Allah. Allah yang memberikan hidayah itu kepada ibuku. Demikian kata Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ada sebagian orang yang mungkin dia melihat dakwahnya berhasil, ya, diikuti banyak orang, kemudian dia dengan congkak dan pongah mengatakan, "Nah, itu karena kehebatanku, itu adalah jasaku, itu karena aku." Ya, dan orang-orang juga mengatakan hal yang sama seperti itu, dan dia biarkan orang-orang berkata seperti itu seolah-olah senang, ya, dan membenarkan. Nah, ini adab, ya, kita katakan dalam berbicara atau berkata-kata, memilih kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Apa kata Abu Hurairah di sini? Walaupun itu, ya, kita katakan ada peran Nabi besar, kan begitu, ya, tapi hidayah tetap dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah bagi ibuku. Maka Nabi pun berkata, "Alhamdulillah." Ya. Nah, mengucapkan puji dan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Ini adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan beliau mengucapkan kata-kata yang baik. Maka Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar menjadikan segenap orang-orang yang beriman menyintai aku dan ibuku, dan menjadikan kami menyintai hamba-hambanya yang beriman." Maka Nabi berdoa kembali untuk Abu Hurairah, "Ya Allah, jadikanlah hambamu ini," yaitu Abu Hurairah, "dan ibundanya, ibunya orang yang dicintai oleh orang-orang yang beriman, dan jadikanlah mereka menyintai orang-orang yang beriman." Nah, demikian. Ya, itu doa Nabi untuk
Abu Hurairah dan ibunya setelah masuk Islam, ya, setelah ibunya masuk Islam. Maka Abu Hurairah mengatakan, sungguh setiap hamba mukmin yang mendengar tentang diriku pasti menyintaiku, meskipun belum pernah melihatku. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita orang-orang yang beriman, maka cintailah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satu jasa terbesar Abu Hurairah adalah beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak. Ya, tidak ada perawi yang meriwayatkan hadis Nabi sebanyak Abu Hurairah. Ya. Nomor satu itu Abu Hurairah. Sehingga orang-orang Syiah Rafidhah membenci Abu Hurairah dan mencurigai riwayat-riwayatnya. Maka hati-hati, ya, slogan-slogan propaganda yang mendiskreditkan, menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan Abu Hurairah, mungkin itu adalah propaganda Syiah Rafidhah, ya, yang memang membenci Abu Hurairah karena banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Sementara Syiah Rafidhah punya hadis-hadis sendiri yang bertentangan, ya, berkebalikan, ya, dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun menjadi sasaran kebencian mereka. Nah, demikian. Ya, kita orang-orang beriman wajib menyintai Abu Hurairah. Itu doa Nabi untuk, ya, Abu Hurairah dan ibunya. Ya, walaupun, ya, kebersamaan Abu Hurairah dengan Nabi ini tidaklah lama. Ya, disebutkan bahwa Abu Hurairah masuk Islam pada saat peperangan Khaybar. Ya, mungkin tahun ke-6 atau 7 Hijriah. Ya. Nah, tentunya sangat singkat, ya, hanya beberapa tahun. Mungkin tidak lebih dari 4 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak, ya, sehingga, ya, Umar pernah menegur Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena banyaknya hadis-hadis yang diriwayatkan, khawatir, ya, bahwa, ya, tercampur baur antara perkataan Nabi dengan perkataan yang lainnya. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Ya, kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi, tidak sebanyak sahabat-sahabat yang lain yang lebih dulu masuk Islam. Bahkan yang sudah masuk Islam sebelum hijrah ke Madinah. Ya, sahabat-sahabat Muhajirin. Ya. Abu Hurairah menceritakan dahulu, ya, orang-orang Ansar di Madinah sibuk dengan perniagaan mereka di pasar. Karena banyak kaum Muhajirin berniaga sebagai peniaga, ya, pedagang. Saudara-saudaraku dari kalangan Ansar sibuk dengan kebun-kebun mereka, yaitu kebun-kebun kurma mereka, karena mereka adalah, ya, pemilik tanah. Mereka punya kebun-kebun yang luas. Mereka sibuk dengan kebun-kebun mereka. Sementara aku menyertai Nabi dengan makanan sekedar bisa mengganjal perutku. Aku mendengar apa yang tidak mereka dengar. Aku hadir di majelis yang mereka tidak bisa hadir. Dan aku bisa hafal perkara-perkara yang tidak mereka hafal. Nah, itu penuturan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebab mengapa beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah demikian. Jadi ini salah satu jasa Abu Hurairah untuk Islam dan kaum muslimin. Bahwa beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian, ya. Nah, itu kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang bisa kita petik dari situ adalah bagaimana kesabaran, kegigihan, tidak kenal putus asa, dan terus, ya, berharap kepada Allah dengan berdoa hingga akhirnya Allah memberikan, ya, apa yang beliau inginkan. Kalaulah seorang sahabat yang mulia yang hidup di zaman Nabi harus bersusah payah, ya, harus berusaha dengan keras dan gigih untuk meraih apa yang diinginkan. Apalagi ini adalah suatu hal yang di luar kuasa kita, yaitu hidayah untuk orang-orang yang kita cintai, maka usaha itu harus keras. Ya, tidak bisa kita mudah berputus asa
lalu mengatakan, ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyerah. Ya, sebelum kita berupaya dan berusaha. Ya, doa itu juga harus disertai dengan ikhtiar. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Tidak langsung datang kepada Nabi, ya begitu di awal dakwah ketika mendakwahi ibunya, ya langsung aja to the point, langsung pergi kepada Nabi dan minta doa. Ya, bisa seperti itu, ya bisa sekali karena beliau hidup di zaman Nabi SAW dan di Madinah dan selalu menyertai Nabi seperti yang disebutkan tadi ya. Tapi apakah di awal dakwah beliau langsung menemui Nabi dan minta doa? Tidak. Dan Nabi juga berdoa untuk Abu Hurairah melihat kegigihannya yang sudah jatuh bangun untuk mendakwahi ibunya sampai ibunya mencela Nabi SAW. Nabi tidak marah. Ya, nah demikian. Ya, Nabi tidak marah apabila yang diserang itu adalah pribadi. Tapi kalau hukum Allah diserang, maka beliau pun menunjukkan kemarahan. Ya, beliau tidak marah kepada ibunya Abu Hurairah ya dengan hinaan ya, celaan yang dilontarkan itu ya karena tidak menerima dakwah anaknya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan setelah masuk Islam, Nabi mendoakan bagi keduanya. Ya, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan ataupun ingin membalas ataupun ingin kita katakan membalikkan hinaan dan celaan itu tidak. Ya, malah mendoakan. Nah, ini kebesaran hati Nabi SAW. Ya, karena ketika kita berdakwah ya kita akan banyak dicela ya, dan banyak dihina mungkin ya. Nah, begitulah manusia suka mencela dan menghina, merendahkan ya. Ya yang perlu kita lakukan adalah ya mempertebal kesabaran, banyak bersabar. Nah, itulah yang terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kesabarannya berbuah hasil. Ya, dan beliau memetik buah dari kesabaran itu. Ya, nah demikian. Sabar itu pertama kita dapat ya kalau kita sabar ya, kita dapat pahala tanpa hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan diberikan berita gembira atau busyra di dunia, yaitu Allah akan memberikan apa yang kita inginkan dengan kesabaran itu. Maka Nabi mengatakan innaman nasru ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Innaman nasr ma'as sabr. Pertolongan itu berada bersama mengiringi ya kesabaran. Nah, demikian. Kalau kita sabar, maka kita akan mendapatkan itu. Dan itu yang terjadi di sini. Maka ketika kita mendakwahi, kita katakan karib kerabat kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, saudara-saudara kita harus sabar. Jangan main patah-patah, main hancur-hancuran begitu ya. Ya udah, ya. Kemudian menunjukkan ya kita katakan keputusasaan, tidak. Ya, mungkin di akhir kita akan memetik hasilnya kalau kita sabar, ya. Nah, demikian. Ya, kita tidak tahu kapan Allah buka pintu hatinya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan keputusan Allah, bukan keputusan kita. Ya, kalau itu keputusan kita, mungkin dakwah itu nggak perlu lama-lama, ya. Sekali dua kali, ya, lalu dia harus dapat hidayah itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apalagi mendakwahi orang yang mengenal diri kita. Itu sangat tidak mudah. Ya, karib kerabat kita adalah orang yang paling tahu tentang kita. Ya, mendakwahi mereka, ya, apalagi mendakwahi orang tua. Ya, orang tua tentunya tahu apa seluk-beluk diri kita. Ya, dia adalah orang tua kita. Ketika kita dakwahi dia, lalu kita paksakan keinginan kita, ya mungkin akan berbalik itu senjata makan tuan, karena dia akan mengeluarkan senjata-senjatanya. Dia tahu tentang diri kita. Demikian juga orang-orang dekat kita, karib kerabat kita, keluarga kita. Ya, mereka adalah orang yang tahu tentang kita mungkin ya, sejarah kita, latar belakang kita, ya seluk-beluk tentang kita, rahasia kita, mereka tahu. Dan berbicara kepada orang-orang seperti ini tidak mudah. Kadang-kadang kita kena skakmat itu ya.
Kita bicara begini, oh, kamu dulu begini, kamu begitu. Dulu kamu yang aku yang mengasuh kamu, yang ini itu dan lain sebagainya. Itu ya susahnya mendakwahi keluarga. Beda kita mendakwahi manusia di luar sana. Yang mereka nggak tahu tentang kita. Yang mereka tahu tentang kita adalah yang baik-baik saja, yang indah-indah saja, yang manis-manis saja, yang lurus-lurus saja, yang bengkoknya, yang pahitnya, yang buruknya mereka nggak tahu. Maka mereka pun melihat kita seperti malaikat tanpa celah. Ketika kita ngomong, mungkin omongan kita bisa mereka terima, wajar karena mereka tidak tahu kita. Ya, kalau kita mendakwahi manusia di luar lah misalnya, kita bicara, maka mereka pun akan menerima karena mereka nggak tahu siapa kita, ya, rahasia kita. Tapi keluarga kita, ya kadang-kadang keluarga itu kan tahu dia apa kita, siapa kita, dari mana kita, ya. Nah kadang-kadang baru ngomong A sudah diberondong sampai Z kan gitu ya, terdiamlah kita. Ya itulah susahnya mendakwahi keluarga itu, nggak mudah. Maka itu yang diperintahkan Allah kepada nabinya pertama kali, wa anzir asyiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Yang paling banyak menerima dakwah Nabi di awal dakwah beliau bukan keluarga beliau, hanya segelintir dari keluarga beliau. Padahal beliau sudah mengkhususkan dakwah itu kepada mereka, mengumpulkan mereka dan mendakwahi mereka secara langsung. Tapi ternyata yang banyak menerima dakwah Nabi di awal dakwah itu bukan karib kerabat, tapi orang-orang biasa, bahkan para budak. Ya, orang-orang yang ya kita katakan tidak ada hubungan kekerabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Nah, itu Nabi ya. Beliau juga menghadapi kendala, menghadapi karib kerabat, keluarga. Seperti Abu Hurairah menghadapi ibunya, ya tidak mudah ketika ibunya mencela Nabi, apakah Abu Hurairah mencela ibunya? Tentunya nggak bisa kan? Ya, kalau orang lain mungkin ya kita lebih leluasa untuk mungkin membalas kan begitu ya. Tapi kalau kita mendakwahi orang tua melakukan sesuatu yang tidak mengenakan lah, misalnya seperti yang dialami oleh Abu Hurairah, apakah Abu Hurairah membalas? Ya, atau mengucapkan kata-kata ya yang buruk? Tidak mungkin. Karena bagaimanapun, walaupun ibu itu seorang yang belum muslimah, kita harus menjaga adab juga. Ya, kita tidak boleh satu, mengingkari nasab. Yang kedua, merendahkan, menghinakan dan mencelanya karena dia orang tua kita, walaupun beda agama. Dalam konteks mendakwahinya ya. Nah, demikian. Ya, jadi ini satu hal yang menambah beban kita di dalam mendakwahi keluarga ya. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Itu poin yang paling penting di sini ya, yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian salah kisah yang bisa kita ambil, ya kisah inspiratif juga yang bisa kita ceritakan, sampaikan. Inilah kisah yang panjang, kita akan membahasnya bagian per bagian ya, karena ini perjalanan panjang seorang anak manusia, yaitu kisah perjalanan Salman Al-Farisi mencari hidayah. Ya, mencari hidayah. Ini orang yang sudah punya kesadaran untuk mencari kebenaran. Itu pun ternyata tidak mudah. Ya, tidak mudah untuk mendapatkannya. Abdullah bin Abbas ya mendengarkan kisah cerita dari Salman Al-Farisi tentang hidupnya, tentang perjalanan hidupnya. Ya. Nah, Salman bercerita, aku adalah seorang anak laki-laki berkebangsaan Persia. Beliau dari Persia, berasal dari negeri Asfahan. Ya, aku tinggal di kampung yang bernama Jayu. Ayahku adalah tokoh di kampung itu, semacam kepala desanya lah ya, tokoh atau lurah di sini, jabatannya seperti itu mungkin ya. Nah, dan akulah anak yang paling dicintainya, anak kesayangan. Ini adalah kedudukannya di tengah-tengah keluarga. Beliau adalah anak kesayangan, anak seorang tokoh kata pemuka ya, pemuka di kampungnya kan begitu ya. Ya terpandang keluarganya, disayang di dalam keluarga juga. Itu Salman Al-Farisi.
Ya, ayahku sangat menyintai dan menyayangiku hingga selalu mengurungku di dalam rumah untuk menjaga api, layaknya seorang gadis yang dipingit, begitu ya. Ya, karena orang-orang Persia Majusi menyembah api ya, sebagaimana yang kita ketahui ya. Jadi ada di rumah itu api, oh ya, untuk disembah kan begitu. Aku yang disuruh untuk menjaganya. Sehingga aku banyak di rumah seperti seorang gadis yang dipingit gitu ya. Ya, ketaatan di dalam menjalankan agama Majusi membuatku dijadikan pelayan api. Ya. Kalau sekarang ya misalnya ya jadi marbot lah kita kira-kira ya, sebagai pelayan rumah ibadah begitu. Ya, ini yang menyalakannya dan tidak membiarkannya redup walaupun sesaat. Nah, itu kehidupan Salman Al-Farisi. Berkecukupan, ya, terpandang, disayang, dan aman. Ya, beliau tidak menjalani hidup yang keras dan berat. Sangat mengenakkan hidup seperti itu. Ayahku memiliki kebun yang luas. Wah, ini tukang, ya kita katakan tuan takur juga ya, kaya raya artinya, kebun yang luas. Pada satu hari ia sibuk menyelesaikan bangunan yang sedang dia kerjakan. Dia berkata, anakku, hari ini aku sibuk mengurus bangunan, sehingga tidak sempat mengurus kebun. Bantulah aku mengurusnya. Ya, demikian ya ayah Salman Al-Farisi meminta tolong ya kepada Salman. Karena harus menyelesaikan urusan yang lain. Maka aku pun pergi ke kebun. Ya, aku pun pergi ke kebun. Begitulah perjalanan kisah anak manusia. Kita nggak tahu ya langkah kita katakan langkah pertemuan maut itu tidak ada yang tahu. Wa matadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan dikerjakannya besok. Itu masih rahasia takdir ya. Nah, di kisah hidup kita nggak tahu bagaimana di depannya ya. Maka kalaulah kita perlu kalaulah kita perlu cemburu sebenarnya ya dalam hidup ini, kita cemburu kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita yang lebih dulu pergi meninggalkan kita dan dia mati dalam keadaan Islam. Kita cemburu kepada mereka karena mereka telah menyelesaikan ya peran mereka di dunia dan secara lahir nampak kasat mata mereka mati di atas Islam. Ya, mereka telah berhasil melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Kalau kita perlu cemburu kepada orang lain, maka kita cemburu kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang telah pergi lebih dulu dari kita dan mereka mati pergi dalam keadaan muslim. Mereka telah mengamalkan ayat itu. Sementara kita belum tahu lagi apakah kita bisa mengamalkan ayat itu atau tidak. Apa yang terjadi di depan, fitnah yang akan kita hadapi, kita juga nggak tahu. Semuanya masih rahasia. Nggak ada yang tahu bagaimana kesudahan ya dari hidupnya. Walaupun kita dikasih kuasa untuk berikhtiar. Maka kalau kita perlu cemburu kepada orang lain, bukan karena rezeki yang Allah berikan kepadanya, kekayaan yang Allah berikan kepadanya, hidup enak yang Allah berikan kepadanya. Ya bukan itu yang patut kita cemburui dari manusia. Ya kita cemburui adalah saudara-saudara kita yang lebih dulu meninggalkan kita dan mereka mati dalam keadaan Islam. Ya, beruntung. Karena mereka mengamalkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Secara zahir kita lihat mereka pergi meninggalkan dunia dengan membawa kalimat tersebut. Itu yang patut kita cemburui sebenarnya. Ya, nah demikian. Nah, demikian ini kisah hidup seorang anak manusia. Dia nggak tahu ya apa yang terjadi di depan. Itulah dia suratan takdirnya. Ayahnya sibuk mengurus bangunan yang sedang dibangun. Lalu meminta Salman untuk pergi ke kebun. Salman menuruti perintah ayahnya. Karena dia adalah anak yang berbakti ya. Dia adalah seorang anak yang berbakti ya, mendengar kata-kata orang tua. Maka ia pun menuruti perintah ayahnya. Ia pun pergi ke kebun dan itu adalah ya kita katakan salah satu sebab ya. Ya kisah
panjang di mana dari situ bermula ya keinginan untuk mencari kebenaran itu muncul dalam hatinya. Ya, itu momen-momen dalam hidup yang kita nggak tahu ya. Ada orang dapat hidayah, momennya itu kita nggak tahu. Ada momennya ketika dia dapat musibah, ya, kena serangan jantung, tiba-tiba dia habis itu selamat, kemudian itulah dia titik balik kehidupannya. Ada yang karena kematian orang tuanya, ada yang karena ditinggal istrinya, ya, ada yang mungkin karena dia jatuh bangkrut, ada yang karena dipecat, ada yang karena mungkin dia dapat nikmat juga, kan begitu ya, macam-macam ya. Kita katakan titik balik seseorang itu dibuka hatinya oleh Allah untuk menerima hidayah atau untuk mencari kebenaran. Itu awalnya. Ya, ini awalnya. Kalau kita boleh berandai-andai ya, seandainya Salman tidak menuruti perintah orang tuanya, dia mengatakan, nggak mau saya ngurus kebun, saya ngurus api ini aja, saya kan pelayan api. Ya, tidak akan terjadi ini. Ya. Ya, mungkin garis hidupnya juga akan berbeda begitu ya. Nah, itulah dia yang ditulis di dalam suratan takdir yang tidak ada yang tahu ya. Ujung kisahnya gimana, dan Salman pun tidak tahu. Dan itulah ya, kita katakan titik baliknya di tengah jalan ya. Ketika berjalan ke kebunnya ya. Aku melewati satu gereja kaum Nasrani. Aku mendengar suara-suara dari dalam. Saat itu mereka sedang ibadah. Selama ini aku tidak tahu apa saja yang berkembang di tengah masyarakat. Ya, karena selalu berada di dalam rumah, tidak diizinkan keluar oleh ayahku. Ya. Nah, ketika itulah aku masuk ke dalam gereja itu untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan. Ya, tatkala melihat mereka, aku kagum dengan ibadah yang mereka lakukan. Aku menyukai agama mereka. Hatiku pun berbisik, sungguh agama ini lebih baik daripada agama yang aku anut. Maka demi Allah aku tidak beranjak dari situ sampai matahari terbenam. Ya, dengan kata lain, aku pun tidak jadi mendatangi kebun ayahku, tidak jadi ke kebun ya. Salman asyik melihat orang-orang Nasrani ini beribadah. Dan dia lihat, ini kayaknya lebih lurus daripada ya agamaku. Ya tentu saja ya, Allah membagi orang-orang, ya kita katakan orang-orang kafir itu menjadi dua, musyrikin dan ahli kitab. Yang lebih dekat ya kita katakan kepada Islam ya ahli kitab. Karena di sana ada cerita para nabi dan rasul. Ya, dalam agama-agama kaum musyrikin, Majusi termasuk diantaranya, nggak ada cerita para nabi dan rasul. Mereka tidak mengenal adanya Nabi Ibrahim, adanya Nabi Musa, adanya Nabi Isa, ya, dan nabi-nabi lainnya yang kebanyakan diutus dari kalangan Bani Israel. Nah, ini kan bangsa Persia, mereka tidak mengenal. Ya, tentunya secara nasab yang lebih dekat kepada Islam adalah agama ini, agama-agama ahli kitab. Maka ahli kitab diberi kekhususan. Misalnya mereka boleh menerima jizyah. Ya, diberi pilihan untuk membayar jizyah, ya, sembelihan mereka halal. Ya, wanita-wanita mereka juga boleh dinikahi. Itu keistimewaan ahli kitab karena nasabnya lebih dekat kepada agama ini. Nah, itu proses yang terjadi ya, tidak langsung dapat Islam itu ya. Salman Al-Farisi. Nah, dia lihat ada agama ahli kitab tentunya lebih baik ya. Secara fitrah manusia melihat kalau perbandingannya antara agama musyrikin dengan agama ahli kitab ya, walaupun dua-duanya melenceng. Ya, keluar dari kebenaran. Tapi ini lebih jauh dari kebenaran daripada yang ini. Ya, orang-orang musyrik, agama syirik atau agama kaum musyrikin, agama paganisme itu tentunya lebih jauh dari kebenaran daripada agama yang dianut oleh ahli kitab. Dalam hal ini adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani. Nah, demikian. Jadi itu kisahnya. Jadi Salman tertarik ya dengan agama ini. Yang dia lihat berbeda dengan agama dia, agama paganisme, ya, paganisme. Ya, menyembah api gitu.
Nah, demikian. Maka selama berada di gereja aku bertanya kepada jemaah di sana, dari manakah asal agama ini? Dari mana nih agama ini dari mana? Karena nggak dikenal di tanah Persia ya. Ya, ini agama minoritas di sana. Ya, maka ini yang menjadi tanda tanya di hati Salman Al-Farisi saat itu. Dari mana agama ini? Muncul ya keinginan untuk mencari tahu itu ya. Untuk belajar, mencari tahu. Ya, ya, dan pintunya adalah bertanya. Ya, pintunya adalah bertanya. Pintu gerbangnya adalah bertanya. Ya, maka ada pepatah malu bertanya sesat di jalan kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya pepatah berlaku untuk perkara apapun sebenarnya. Kalau kita nggak mau bertanya, nggak mau belajar, maka kita akan tersesat. Nah, di sini Salman bertanya kepada mereka, dari mana agama ini? Ini agama bukan agama tempatan, artinya bukan agama lokal ya, bukan agama yang dianut mayoritas bangsa Persia, karena mereka beragama Zoroaster atau Majusi, menyembah api. Ya, nah mereka menjawab dari negeri Syam ini. Ya, setelah puas bertanya, aku pun pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Ternyata ayahku sudah mengutus seseorang untuk mencariku. Ya, ternyata ya namanya juga orang terpandang, banyak kaki tangannya, banyak pesuruhnya ya. Ternyata Salman tidak ada di kebun ya. Nah, maka ayahnya pun kecarian dan mengutus seseorang untuk mencari Salman. Ya, nah demikian. Aku membuatnya sibuk dengan menyelesaikan seluruh pekerjaan sendirian. Ya, maka ya karena nggak jadi bantu di kebun, maka ya orang itu yang melaksanakannya sendiri, sendirian kan begitu ya. Maka ayahnya pun menginterogasinya, ya, bertanya kepadaku, ayahku, ya, nak, kamu dari mana saja? Bukankah tadi aku menyuruhmu supaya mengurus kebun, membantu di kebun? Maka Salman berkata, ya, aku bertemu dengan sejumlah orang yang sedang beribadah di sebuah gereja, tempat ibadah mereka. Ya, aku melihat mereka beribadah. Nah demikian ya. Jadi Salman di sini jujur kepada ayahnya, karena ia nggak tahu juga bagaimana reaksi ayahnya. Aku kagum melihat ibadah agama mereka. Aku duduk bersama mereka hingga matahari terbenam. Ya, aku pun menceritakan apa adanya, ya, ketakjubannya kepada agama itu, pada ibadah mereka, ya, kepada agama mereka. Maka ayahku berkomentar, "Hai nak, tidak ada kebaikan pada agama itu. Agamamu dan agama nenek moyangmu ini lebih baik." Ya, biasa doktrin orang tua kan begitu ya. Nah, seperti itu. Anak kan biasanya ikut agama orang tuanya. Nah, maka aku menjawab, tidak, kata, ya. Menurutku agama mereka itu lebih baik lebih daripada agama kita. Ya, karena fitrah Salman yang masih bersih itu ya berbicara. Kalau perbandingannya tadi antara agama ahli kitab dengan agama paganisme, ya maka ya kalau dibandingkan maka ya akan lebih lurus agama ahli kitab ini. Ya, sebelum Salman sampai kepada Islam ya. Maka sejak saat itulah ya ayah Salman ini mengkhawatirkan Salman. Jangan-jangan ada apa-apa, mereka mempengaruhi anaknya. Muncul kekhawatiran di hati ayahnya. Nah, hingga ia memborgol kakiku dan mengurungku dalam rumah, nggak dikasih keluar. Ya, karena khawatir akan bertemu lagi dengan orang-orang itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu kisahnya, nanti akan kita lanjutkan ya. Karena sangat panjang ini kisahnya, kita akan sampaikan bagian per bagian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik. Atas materi yang telah disampaikan, dan demikianlah ikhwal Islam azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, materi yang telah disampaikan, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari apa yang telah disampaikan, sebagian kilas dari kisah Abu Hurairah dan juga yang cukup panjang tadi, kisah Salman Al-Farisi, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari apa yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama kami ajukan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa video di media sosial mengenai biografi sahabat Nabi dalam bentuk kartun. Bolehkah kita berikan tontonan tersebut kepada anak, mengingat hal tersebut ternyata lebih menarik untuk anak daripada kita bacakan langsung atau ceritakan langsung kepada anak? Iya. Ya mungkin banyak sekali ya, ya kita animasi ya, yang ya sebenarnya masalahnya adalah kontennya aja gitu ya. Ya mungkin gambarnya disamarkan ya mungkin ya, walaupun sebenarnya ini masih debatable ya, apakah buku untuk anak-anak perlu disamarkan atau tidak ya, apa namanya, gambar-gambarnya ya, dan ya, tentunya di sini ya. Kalau itu tokoh yang bukan tokoh fiktif ya tentunya nggak bisa digambarkan kan begitu ya. Ya karena kita nggak tahu bagaimana misalnya kisah Salman lah ini ya, kita buat animasi, kita nggak tahu bagaimana rupa Salman. Maka ya memang harus disamarkan ya profilnya ataupun gambarnya. Ya kalau misalnya tokoh fiktif ya itu ya boleh, ada bagi anak-anak boleh ya. Karena Nabi juga membiarkan para anak-anak itu bermain boneka-boneka yang sifatnya fiktif juga. Misalnya kuda yang ada sayapnya kan, ya kuda kan nggak ada sayapnya. Cuma untuk anak-anak ya nggak jadi masalah itu ya, karena untuk membangkitkan daya imajinasi mereka, ya daya khayal mereka. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya. Jadi biasanya udah disamarkan gambar-gambarnya ini kan berkaitan dengan tokoh yang bukan imajinatif, bukan tokoh fiktif ya, tokoh yang real, nyata. Nah, kita mungkin tidak mempersoalkan ya bentuk animasinya. Ya rata-rata buku yang berada di luar ya sudah ya apa namanya yang terafiliasi ke penerbitan salaf ya. Ya sudah diamankan lah gambarnya, tidak nyerempet-nyerempet kepada hal yang terlarang kan begitu ya. Nah, hanya saja ini yang menjadi masalah kontennya, isinya begitu ya. Bagaimana menampilkan isinya. Apakah kadang-kadang merubah redaksi itu bisa merubah isi ya, makna. Nah, di sini ya kita katakan perlu ditelisik lebih jauh begitu. Apakah yang ditampilkan itu seperti riwayat aslinya atau sudah didramatisir? Kadang-kadang ada ditambah-tambah, dikurang-kurang, atau ya paling banyak ditambahi ya, ataupun dipotong-potong hingga bisa keluar dari kisah apa namanya ya, kisah aslinya ya, inti dari kisah itu. Nah demikian ya, maka ya ini semua berkaitan dengan konten yang ada di dalam buku-buku animasi itu atau buku-buku kartun itu kan begitu ya. Nah demikian, atau cerita bergambar gitu. Anak-anak kan suka ada gambar-gambarnya, kemudian ada apa namanya, ada tulisannya ya, dia bisa baca ataupun dia lebih banyak melihat gambarnya daripada tulisannya ya. Nah, demikian juga film-film animasi kan begitu ya, ada kisah-kisah Nabi juga, kisah-kisah sahabat, mungkin kisah-kisah orang soleh ya. Nah ya mungkin ya lebih kepada masalah konten yang ditampilkan. Wallahu alam bisawab. Karena berbeda antara satu buku dengan buku yang lainnya, walaupun yang ditampilkan kisah yang sama. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya baik, terima kasih banyak jazakallahu khair atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan Ustaz. Nah, dari Winda di Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara menyikapi atau cara mendidik anak yang korban broken home dari perceraian? Saya seorang ibu yang berumur 32 tahun memiliki anak 12 tahun. Yang kebetulan kami cerai pun tidak saling menjelek-jelekan sehingga anak bisa dekat dengan bapaknya dan dekat dengan ibunya. Namun yang jadi permasalahan ketika anak sering dibawa ke bapaknya,
itu didikannya lain dengan yang saya berikan kepada anak tersebut. Saya lebih kepada agama dan lebih tegas dalam hal-hal syariat. Namun bapaknya lebih memanjakan dengan fasilitas yang diberikan seperti gadget dan main game secara bebas. Ya, saya sangat khawatir dengan masa depan anak saya karena kondisi saya seperti ini. Dan pertanyaan tadi, bagaimana cara mendidik anak dari kondisi seperti ini, Ustadz? Ya, ini salah satu ya kita katakan masalah yang muncul ya, pasca perceraian ya, yaitu masalah anak-anak begitu ya. Walaupun mungkin si ayah sudah nikah lagi, si ibu juga mungkin sudah nikah lagi, masing-masing punya pasangan sendiri. Artinya si anak di sini punya ayah tiri kan begitu ya, ataupun punya ibu tiri ya. Nah, tapi ya tentunya ya namanya anak sendiri itu beda dengan anak tiri kan begitu ya. Nah, bagi ya apa namanya suami barunya mungkin ya tidak seperti suami asli atau suami apa namanya ayah kandung ya. Ayah aslinya atau ayah kandungnya kan begitu ya. Nah, jadi ini memang agak berat ya untuk kita katakan ya apa ya kita katakan ya mengulangi ya satu pendidikan yang sudah kita berikan ya, yang harus berantakan karena perceraian begitu. Artinya seperti kita mulai dari nol lagi begitu ya. Nah, jadi itu tidak mudah ya, karena ya memang idealnya mendidik itu perlu dua sosok, ayah dan bunda, ayah dan ibu. Kalau hanya ayah saja atau ibu saja akan pincang mungkin. Tidak semua orang bisa ya melakoni sebagai single parent ya, baik itu ibu maupun ayah. Ya berat, apalagi zaman sekarang ya, nggak sama seperti zaman dahulu. Ya banyak tantangannya. Nah di sini, ya jadi masalah di sini mungkin ya kita cari baik-baik seperti yang ditanyakan di situ. Ya artinya mungkin masih bisa punya akses ke anak, baik itu si ayah maupun si ibu. Namun di sini mungkin beda orientasi antara ayah dan ibu. Ya masalahnya adalah mereka tidak bisa duduk bersama lagi karena mereka sudah cerai ya. Ya mungkin hanya bisa ya dari jauh atau jarak jauh ya, mungkin kasih masukan ya. Ini agak terkendala di dalam hal komunikasi. Beda kalau masih ya berstatus suami istri, mungkin bisa dirembukan, bisa dikomunikasikan secara lebih dekat. Nah, di sini seperti sudah ada jurang ataupun dinding yang memisahkan. Artinya akan semakin berat kita memberikan teguran ya kepada ayahnya, atau ayah memberikan teguran kepada mantan istrinya, kan begitu ya. Atau ibu memberikan teguran kepada mantan suaminya, yang itu adalah ayah kandung bagi anaknya. Ya kalau kondisinya seperti itu. Nah demikian. Ya kalau masih bisa dikomunikasikan dengan mantan ya, mantan suami ya, mungkin ya perlu ya itu dilakukan gitu ya. Artinya walaupun sudah berpisah, cerai, tapi urusan anak tetap satu kan begitu ya. Artinya harus tetap sinergi. Ya tidak boleh tumpang tindih juga. Tapi ya itu kan sangat jarang gitu ya. Yang namanya bercerai itu pasti ada rasa yang hilang ya, sudah berganti dengan rasa yang baru kan begitu ya. Nah ini nggak mudah. Nah ya memang hari ini mendidik anak itu perlu banyak pengorbanan ya. Pengorbanan yang luar biasa. Ya, karena ya macam-macam ya tantangan, cobaan yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita nggak sama. Ada yang diuji dengan istrinya, diuji dengan suaminya, ya sehingga mungkin ya susah menjadi partner di dalam mendidik anak, ya dan ya tentunya ini sangat ya kita katakan susah ya untuk dijalani kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya pengalaman para single parent ya, ya memang rata-rata mengeluh ya, ada mengeluhkan berat kan begitu ya. Memang betul berat itu. Kaki ke bawah kepala ke bawah, kaki ke atas itu ya untuk melakoninya begitu. Sangat berat itu untuk dipikul sendiri sebenarnya. Akan terasa ringan kalau dipikul berdua.
ya. Nah, lain cerita misalnya si anak dapat ayah tiri yang baik kan gitu ya. Ayah tiri yang mungkin lebih baik daripada ayah kandungnya dalam hal mendidik ya. Itu untung-untungan juga kan gitu ya. Kalau dia dapat yang baik ya seperti Ummu Salamah ya. Kehilangan Abu Salamah, dapat Rasulullah yang secara tulus juga mendidik Umar bin Abi Salamah, anak Abu Salamah seperti anak sendiri ya. Sebagaimana riwayat-riwayat yang kita dapatkan, Nabi itu betul-betul menyayangi Umar bin Abi Salamah seperti anak sendiri, mendidiknya ya. Ya itu kisah di meja makan bersama Nabi, itu kan anaknya Abu Salamah ya. Luar ya, kalau dapat suami yang seperti itu ya, suami baru seperti itu mungkin ya beruntung kita katakan ya. Cuma nggak semua ya istri-istri yang dicerai nikah lagi kemudian dapat suami sebaik ya suami sebelumnya atau minimal sama kan begitu ya. Kadang-kadang berbeda ya. Nah, berbeda ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab ya. Tapi ya begitulah ya, teruslah berikhtiar ya. Ya misalnya kita pulang dari ayah kandungnya yang sekarang sudah jadi mantan suami, bawa sampah-sampah ya gitu, racun-racun gitu ya. Ya bersihkan lagi kan begitu ya. Karena kita juga nggak bisa memutus akses dia dari orang tuanya, ayah kandungnya kan begitu ya. Itu hak ayah kandungnya juga untuk punya akses dan punya hubungan dengan anaknya, anak kandungnya itu kan anak kandungnya juga kan begitu. Wallahu alam bisawab ya. Jadi itulah tugas kita, tambah berat kan begitu ya. Mungkin kita harus membersihkan racun-racun yang dia bawa dari sana, ya tumpang tindihlah jadinya kan begitu ya. Wallahu alam bisawab ya. Nah, ya bagaimana kelanjutannya? Ya hidayah bukan di tangan kita juga ya. Kita hanya bisa berikhtiar semampu mungkin ya. Ya, sekuat yang bisa kita lakukan. Ya, keputusan akhir bukan di tangan kita. Ya, lakukanlah tugas kita, itu dia. Ya, urusan kedepannya anak ini dapat hidayah atau tidak, ya itu bukan di dalam kuasa kita. Kalau itu menjadi suatu kita katakan bencana, maka Nabi Nuh akan kena bencana karena anaknya yang tidak menerima dakwahnya kan begitu. Tapi di sini Allah menilai bukan hasil akhir karena itu bukan di tangan manusia. Jadi dilihat dari apa? Dari apa yang sudah dilakukan. Seperti Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya, anaknya itu ribuan tahun, ratusan tahun, ya, ratusan tahun, siang dan malam. Ya, ini da'autu qaumi lailan wa nahara, siang malam. Artinya apa? Usaha enggak kurang. Allah menilai di situ. Walaupun hasil akhir tidak ada satu orang pun yang tahu dan yang kuasa juga. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kekhawatiran wajar tadi Ibu tadi ya, saya khawatir. Ya memang kita khawatir. Apalagi ya bukan itu saja ya, dengan kondisi manusia hari ini ya, dengan kondisi dunia hari ini ya kita khawatir, bukan hanya anak kita, diri kita juga khawatir kan begitu ya. Karena fitnahnya makin hari makin hebat, makin besar. Ancaman terhadap generasi muda hari ini luar biasa. Ya, kita mungkin hanya bisa menelan ludah begitu ya, melihat kita katakan beratnya ya tantangan yang dihadapi oleh generasi muda hari ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Iya, nah, Masya Allah, syukran jazakallahu khairan. Mungkin gini ya, banyak orang tua menganjurkan anaknya main game gitu ya. Ini salah satunya ya. Ya, anak-anak dengan jiwa main-mainnya kan begitu ya, dapat sesuatu yang baru dan itu menarik hati kan begitu ya. Tersedia lagi ya. Ini kan fitnah juga bagi mereka, bagi anak-anak. Ya, kalaulah kita dijadikan anak-anak hari ini, apa kita bisa menahan diri juga dari benda-benda itu kalau terhidang di depan kita? Ya, nah di zaman kita kecil dulu mungkin ini nggak ada, ya, ya ada satu dua orang yang punya, wah kita macam apa ya, penasaran dan ingin sekali ya, tapi tidak mampu kan itu. Dulu kan video game mahal banget itu, benda yang sangat-sangat mewah, mungkin setara dengan mobil mungkin ya. Nah sekarang kan sudah umum ya, jadi barang recehan gitu ya, mudah didapat, siapapun bisa memiliki. Ya, nah ini kita katakan fitnah yang mereka hadapi, ujian yang mereka hadapi berat juga anak-anak hari ini kan begitu.
Nah, ya di satu sisi kita tahu lah membatasi mereka dari itu semua, membuat mereka mungkin ngamuk kan gitu ya, atau mencari-cari jalan sendiri kan begitu ya. Banyak anak-anak yang kecanduan gadget di luar pengetahuan orang tuanya. Dia main diam-diam kan begitu ya. Sembunyi-sembunyi dia ya pakai gadget temennya, pakai handphone temennya dan lain sebagainya. Nah, itu dia kehidupan hari ini nggak sama, nggak bisa kita samakan dengan kehidupan di zaman Nabi dulu, kan begitu ya. Tantangan-tantangannya, ya apa namanya, kita katakan kondisinya, ya sangat berbeda, kan begitu ya. Nah demikian. Mungkin dulu simpel dalam urusan mencari nafkah, ya tuntutan hidup hari ini kan nggak sama seperti zaman dahulu. Ya, kita tinggal sekarang aja ada uang ini, uang itu yang harus kita bayar tiap bulan. Tuntutan hidup kan semakin besar, ya. Jadi nggak mudah itu. Nah, ya untuk cari yang halal hari ini nggak sama seperti kita cari yang halal 50 tahun, 60 tahun sebelumnya. Itu berbeda kan gitu ya, karena kehidupan makin kompleks. Itu kenyataan hidup namanya. Yang kita nggak boleh tutup mata dari itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, mungkin sampai di sini dulu sudah. Ya. Sudah habis waktunya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafur.